Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra dengan NPM C1C022070 dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, akuntansi pajak penghasilan ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pajak penghasilan. Nah, sebelum PSAK 46 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban ataupun pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset ataupun liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Selain saat itu digunakan dalam SAK etap. Dalam SAK etap disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayarkan secara tegas. SAK etap menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. Nah, PSAK 46 pada tahun 1997 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak periode berjalan dan periode mendatang. Pajak periode berjalan tercermin dalam beban pajak kini, sementara pajak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin dalam beban atau pendapatan pajak tangguhan. PSAK 46 tahun 1997 direvisi dengan mengeluarkan PSAK 46 yang direvisi pada 2010. Revisi tersebut dimaksud untuk menyelaraskan PSAK 46 tahun 1997 dengan ketentuan dalam IAS 12 Income Tax. Walaupun referensi dalam penyusunan PSAK 46 tahun 1997 adalah IAS, namun tidak dilakukan adopsi secara penuh dengan menambahkan beberapa ketentuan pajak di Indonesia seperti pajak final dan surat ketetapan pajak atau SKP. PSAK 46 yang direvisi pada tahun 2010 tetap mempertahankan aturan pajak final, surat ketetapan pajak, menambahkan contoh-contoh yang ada dalam lampiran IAS 12 dan menyesuaikan beberapa paragraf sesuai dengan IAS 12. PSAK 46 direvisi pada 2013 menyelaraskan PSAK 46 yang direvisi pada tahun 2010 dengan perubahan dalam IAS 12 Income Tax yang efektif berlaku 1 Januari 2013. Perubahan dalam revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atas aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan properti investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Selanjutnya yaitu laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Dalam beberapa ilustrasi laporan keuangan, dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan manajemen keuangan, sering dicantumkan beban pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Namun, dalam mata kuliah akuntansi keuangan, penyusun harus menyajikan besarnya beban pajak menurut ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sesuai ketentuan dalam PSAK 46 yang direvisi pada 2013. Laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal menurut pengertian dalam standar akuntansi keuangan merupakan beban pajak kini. Selanjutnya yaitu beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode.
Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atau penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Pajak kini untuk entitas tersendiri atau bukan konsolidasi merupakan pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan, pajak kini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Pajak tidak mengenal konsep konsolidasi. Pajak dibayarkan oleh masing-masing badan atau entitas. Pajak kini untuk entitas yang dikenakan pajak final adalah pajak terutang atau penghasilan yang diakui dalam periode tersebut. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Pengakuan pajak tangguhan harus dilakukan atas perbedaan temporer. Maksudnya, perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang. Secara total, pengakuan menurut akuntansi dan pajak sama, namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periode. Pendapatan pajak tangguhan juga dapat terjadi karena kompensasi kerugian yang menurut ketentuan pajak dapat dikompensasikan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu beban pajak kini. Entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan. Penghasilan yang diperoleh badan dalam satu tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak disebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Pajak dikenakan atas badan atau satu bentuk badan hukum, sehingga untuk entitas konsolidasi kewajiban pajaknya diselesaikan oleh masing-masing badan atau entitas. Rekonsiliasi fiskal akan dilakukan untuk masing-masing perusahaan untuk menghitung pajak masing-masing entitas. Namun, atas laba dari anak perusahaan dan laba dari investasi entitas asosiasi atau lebih dari 25% sampai dengan 50% bukan merupakan laba induk atau investor sehingga tidak terjadi pemajakan ganda. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan pajak sebelumnya yang belum dibayarkan diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayarkan untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran sejak setiap bulan atau PPh pasal 25. Pemotongan oleh pihak ketiga atau PPh pasal 22 atau 23 maupun pajak di akhir tahun pajak atau PPh pasal 29. Setiap bulan, entitas wajib melakukan pembayaran angsuran pajak atau PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan pajak tahun lalu dibagi dengan 12 atau dengan rumus tersendiri jika ada penghasilan tidak teratur atau kondisi khusus. Atas penghasilan yang diterima oleh entitas, ada yang telah dipotong pajak oleh pihak lain. Misalnya, perusahaan konsultan IT atau jasa konsultasi yang telah dilakukan dipotong pajak oleh entitas. Selanjutnya yaitu pajak tangguhan. Yang pertama saya akan membahas perbedaan akuntansi dan pajak tangguhan. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak kenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 yang direvisi pada 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak akibat dari perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa
Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Pengakuan aset pajak tangguhan tidak dilakukan atas pengakuan awal aset dan liabilitas atas transaksi kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Selanjutnya yaitu perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 yang telah direvisi pada 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Beberapa kejadian berikut merupakan contoh perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak terjadi karena laba menurut akuntansi lebih besar dan akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama, depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Yang kedua, pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak akibat perbedaan temporer. Yang selanjutnya yaitu perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat beberapa esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun, perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Beberapa kejadian menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama yaitu pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. Yang terakhir yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Selanjutnya yaitu kompensasi kerugian. Nah, yang pertama yaitu definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya. Sejumlah kerugian yang telah diakui atau dilunasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Regulasi di Indonesia hanya membolehkan melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Selanjutnya yaitu pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya, pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Selanjutnya yaitu penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Nah, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya,
Isu dalam pajak penghasilan. Nah, yang pertama, perubahan tarif pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak atau dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Nah, aset dan liabilitas pajak tangguhan akan dipulihkan dan diselesaikan di masa depan, sehingga tarif yang digunakan untuk melakukan pengukuran bukan tarif yang berlaku pada tahun tersebut, tetapi tarif yang berlaku saat perbedaan temporer tersebut diselesaikan atau dipulihkan. Selanjutnya, pajak dan entitas asosiasi dan anak. Menurut PSAK 46 yang telah direvisi pada 2013, entitas mengakui liabilitas untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Yang pertama, entitas induk. Investor akan venturan mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer, dan 2. Kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Entitas juga harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang mungkin kemungkinan besar terjadi. Yang pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan, dan yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.